Oke kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Oke, balik lagi ya untuk di channel Crypto. Kita hari ini akan menganalisis untuk analisa trading Bitcoin dan pergerakan Bitcoin nanti ke arah mana aja. Oke, by the way, teman-teman yang belum join Get Ayo silakan aja ya, join aja di link deskripsi. Di sini banyak crypto project yang cukup sangat bagus ya, kepam sampai ratusan persen. Puluhan persen juga ada, dan ini kemungkinan besar ini ada beberapa koin-koin yang cukup sangat bagus nanti ke depannya. Oke, untuk diberikan di Get Ayo ini. Dan di sini ada banyak crypto project yang cukup sangat bagus ya, dan koin-koin baru, koin micin, entah koin apa aja, semuanya Get Ayo ini lengkap banget ya. Oke, kita langsung aja untuk pembahasan Bitcoin, teman-teman. Sekarang Bitcoin di level 23.173 ya, itu kemarin sempat terpantul ya di area 22.700 karena mungkin impact berita kemarin, tapi sekarang sudah agak mulai positif. Nah, ini kita positifnya apa nanti kita gali lebih dalam lagi ya untuk digerakkan Bitcoin. Oke, next saja kita langsung ke berita dulu teman-teman. Kenapa kemarin tuh sempat anjlok? Ini ada beberapa berita ya, terutama itu berita NFT ya. Jadi berita NFT itu adalah berita non farm payroll atau pembayaran ya dari sektor bukan pertanian ya. Jadi kayak pakai negeri dan lain-lain itu semuanya dihitung. Dan di sini NFP-nya itu kemarin itu sudah di atas perkiraan ya. Itu sekitar 520.000 K ya teman-teman. Di sini sudah banyak banget, dan previousnya itu 398. Ini adalah data sebelumnya. Dan ini sebenarnya sudah dianalisa bahwa NFT-nya turun, ternyata malah naik ya, malah naik, dan itu impactnya cukup sangat langsung ke bawah ya untuk di Bitcoin. Tapi ini ada berita bagus juga, ini pengangguran di Amerika ini sebenarnya turun teman-teman ya. Kemarin itu di Juli itu penganggurannya sekitar 3,6%. Sebelumnya ini perkiraan 3,6 sama, tapi secara data real itu pengangguran di Amerika turun banget ya. Jadi pengangguran total itu 3,5% dari total jumlah penduduk. Ini mengindikasikan bahwa ini ada penguatan yang cukup sangat bagus ya untuk di Amerika nanti. Oke, tapi kita lihat dulu nanti untuk di beberapa agenda selanjutnya. Nanti ini apakah nanti ada beberapa The Fed ini akan menaikkan suku bunga atau enggak ya, kita lihat aja nanti. Dan kita lihat juga untuk beberapa negara tetangga juga untuk penganggurannya juga semuanya juga sama ya di sini ya. Oke, consumer kreditnya ini naik teman-teman untuk peminjamnya, dan ini kemungkinan besar sih mereka nyerok Bitcoin ya. Jadi minjem di bank nyerok Bitcoin ya, kemungkinan sih seperti itu. Oke, tapi itu ya hanya ambigu saja teman-teman, itu hanya spekulasi saya pribadi, jadi jangan terlalu banyak difikirkan. Oke, dan di sini kita juga kita bisa lihat untuk sekarang Bitcoin Fear and Greed ini sudah di level 31 ya, masih sama dengan kayak kemarin, jadi tidak perubahan. Jadi hitungannya itu masih hitungan sideways. Jadi kita langsung aja untuk dibuka chartnya. Ini ada apakah dengan chart ini? Kita buka dulu di chart. Nah, di chart ini teman-teman sebenarnya ini sudah Bitcoin ini harusnya ini sudah terpantul ya. Kalau misalkan kita tarik garis lurus ini sudah terpantul ke atas. Jadi ini targetnya kita itu ada di area 25.000. Jadi Bitcoin itu harus membentuk higher high terbaru untuk meneruskan rally trennya. Tapi di sini kalau sudah membentuk higher low di sini, higher low ya, kemungkinan besar kalau terbentuk higher low seperti ini akan Bitcoin akan ngedrop teman-teman, dan membentuk lower low terbaru di bawah sini. Jadi saya sarankan teman-teman kalau misalkan entry, silakan aja entry di area-area yang bener-bener yang turun tajam ya, atau di area moving average 200 di time frame H4. Ini untuk bagus untuk entry Bitcoin. Jadi kalau misalkan turun silakan aja entry di area 21.800 ini, atau di area double bottomnya ya sekitar 20.800. Ini cukup sangat bagus ya untuk re-entry lagi untuk Bitcoin. Tapi ini mudah-mudahan saja ini bisa membentuk higher low di sini, higher low ya, dan ini bisa terpantul lagi ke atas dan membentuk higher high terbaru untuk ekspektasi bahwa Bitcoin ini akan mengalami penguatan atau bullish ya untuk kedepannya. Dan kita bisa lihat juga untuk di chart di daily pun cukup sangat menurut saya cukup sangat ambigu ya, ibaratnya itu masih cukup sangat ada penguatan. Di sini ada candle hijau cukup sangat panjang ya, dan kemungkinan besar sih masih kuat ya teman-teman untuk ya sedikit ada pompaan naik lah. Tapi ini sudah saya lihat untuk di beberapa tren beberapa hari ini trennya cukup mulus kok. Ini juga naik ya seperti ini. Oke.
Oke teman-teman, kita langsung aja untuk kita ada beberapa berita kemarin ini. Di sini ada perusahaan perbankan atau Bank City. Nah, Banking City. Bank City itu banknya Amerika ya. Jadi raksasa perbankan City menyoroti pentingnya peningkatan penggabungan atau the merge pada blockchain Ethereum ya. Di sini peningkatan penggabungan Ethereum atau ETH yang dijadwalkan untuk akhir September adalah salah satu peristiwa cryptocurrency yang paling dinanti karena faktor-faktor seperti proyeksi seperti dampak bullish pada harga aset. Ya, di sini di baris ini raksasa perbankan Citigroup percaya bahwa upgrade mungkin memiliki beberapa implikasi ya untuk Bitcoin. Jadi peneliti bank mengklaim bahwa begitu peningkatan dimulai itu mungkin menyebabkan intensitas energi yang lebih rendah ya, menggeser Ethereum ke aset deflasi ya, atau ibaratnya tuh jumlahnya akan stabil ya, tidak mencetak ibaratnya tuh tidak mencetak Ethereum lagi. Dan kemungkinan peta jalan masa depan yang cukup terukur ya melalui sharding atau Coindesk yang dilaporkan pada 5 Agustus kemarin. Jadi sebenarnya nanti akan menjadi proof of stake. Jadi pada proof of stake juga dapat menurunkan penerbitan umumnya Ethereum sebesar 4,2% per tahun, dengan catatan penelitian begitu Ethereum menjadi aset yang deflasi atau turun terus ya. Jadi cryptocurrency akan menjadi lebih menonjol sebagai penyimpanan nilai aset. Jadi harapan Citibank ini emang Ethereum ini harus benar-benar harus di-upgrade banget ya. Tapi kita jangan asal upgrade karena nanti pertengahan tanggal 15 itu akan upgrade testnet ya. Jadi ibaratnya tuh Ethereuman digabungkan dengan Ethereum 2.0 yang sifatnya masih beta, ibaratnya tuh yang uji coba lah. Kalau misalkan berhasil nanti akan diterapkan di Ethereum yang skala lebih besar lagi atau Ethereum yang lebih asli. Jadi kalau misalkan ini gagal ya, semua koin DeFi, NFT, semuanya yang akan bernaung di Ethereum teman-teman, di blockchain Ethereum itu akan hancur. Tapi kalau misalkan berhasil, dan ini akan menjadi momentum yang cukup sangat bagus ya untuk dunia kripto, bahwa orang akan lebih true lagi untuk Bitcoin jadi atau Ethereum ya. Jadi Vitalik Buterin pasti sudah memperkirakan ini semua. Jadi kita harus benar-benar believe, ibaratnya tuh ya yakin aja bahwa ini berhasil ya, tapi kita harus mengantisipasi aja ya. Jadi jangan terlalu ya over ya. Jadi saya sarankan teman-teman menunggu aja momen yang pas. Oke. Dan di sini juga kemarin itu ada berita juga, ini ada Tiffany ya. Tiffany ini adalah NFT, dan ini adalah NFT yang cukup sangat diminati ya. Tiffany menjual lebih dari 250 NFT, sekitar 30 Ethereum, dan membuat uang ya, atau mencetak sekitar 12 juta dolar. Jadi 250 NFT-nya sudah terjual ya di Tiffany. Ini penjualannya cukup sangat bagus banget. Nanti bisa lihat aja ya di mana nih, di OpenSea ya, Tiffany. Jadi Tiffany kalau misalkan ini pertanda teman-teman bahwa orang itu masih suka ya dengan NFT. Ini cukup sangat oke juga. Dan kita bisa lihat untuk berita dulu NIR Protocol. NIR Protocol kemarin diinvest BlackRock ya, tapi sekarang kayaknya lagi dump. Waduh, aneh. Oke. Jadi NIR Protocol mengungkapkan pelanggaran dompet yang telah mengungkap kunci pribadi. Setelah kisah peretasan dompet selama minggu ini, NIR membagikan rincian masalah berpotensi serupa yang dikatakan telah memperbaikinya pada bulan Juni. Jadi NIR Protocol mengungkapkan minggu ini bahwa mereka menemukan kerentanan dompet pada bulan Juni yang dapat mengekspos frase benih pengguna atau key phrase ya, atau kunci. Kalau misalkan kalau buat trust wallet kan ada kunci tuh 12 kata. Jadi masalah ini dilaporkan telah diperbaiki pada bulan Juni, tetapi baru terungkap ke publik ini. Jadi jaringan blockchain NIR Protocol telah mengungkap pelanggaran keamanan yang ditemukan pada bulan Juni yang dapat mengakibatkan layanan pihak ketiga mendapat akses ke frase awal untuk dompet pengguna. Jadi kita harus hati-hati juga ya. Jadi sabar aja dulu. Ini mungkin hacking ini mungkin dia ini, tapi semua saya yakin kok ya pasti akan segera diperbaiki semua. Dan kemarin teman-teman sempat saya update juga di video short saya, itu ada Nomad Protocol. Nah ini Nomad Protocol ini berhasil ya mengembalikan atau dana yang dicuri. Jadi Nomad Protocol memulihkan sekitar 22 juta dolar dari 190 juta dolar dalam token Ethereum yang dicuri atau dihack. Di sini dihack ya. Jadi proyek jembatan protokol, proyek jembatan token yang mengatakan
akan mengambil tindakan hukum terhadap peretas topi putih ya yang mengembalikan dana tersebut. Jadi sudah dibalikan oleh Whitehide. Jadi Crypto Bridge Nomad telah memulih dari 22 juta dolar dari token berbasis Ethereum senilai 190 juta. Jadi ya sekarang tuh kurangnya kalau 190 kurang 22 berarti kurang 168 lagi ya. Jadi awal pekan ini peretas mengambil dana Ethereum, USDC, DAI, BBTC dan CKT ya teman-teman senilai total 190 juta, sebuah proyek yang memungkinkan pengguna untuk memindahkan aset ya antar blockchain atau bridge jembatan. Dan ini sudah dieksplorasi dan mudah-mudahan saja ini dananya sudah pulih semua. Oke, itu aja teman-teman untuk analisa singkat berikutnya. Kalau untuk mudah-mudahan Bitcoin bisa new rally lagi dan kita bisa making money untuk di beberapa bulan ke depan. Yang penting kita sabar, yakin, tetap disiplin aja bahwa nanti ini akan terjadi perubahan besar-besaran ya pada era blockchain selanjutnya. Oke, sekian dari saya teman-teman, saya Edo ya, kurang lebihnya mohon maaf. By the way teman-teman yang belum subscribe, tolong di subscribe teman-teman, di like video ini biar saya lebih rajin lagi ya untuk update untuk berita info selanjutnya. Dan bagi teman-teman juga yang ingin request bahas token, silahkan aja ya, komen aja di komentar. Oke, sekian dari saya, see you di next video.